Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Yang terhormat dosen etika profesi Pak Hendrik dan juga teman-teman kuliah dari mata kuliah etika profesi yang saya hormati juga. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang 14 yaitu perkembangan etika profesi, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bima Sakti Nugraha, yang kedua Damayanti, yang ketiga Rizka Nur Istiqomah. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika profesi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan ataupun adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah satunya benar, buruk, ataupun baik. Menurut Martin, pada tahun 1993, dia menyimpulkan bahwa etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya, secara khusus dikaitan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala sesuatu tindakan yang logika rasional umum atau common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Pengertian etika. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika menurut para ahli yang kami himpun ada 3 orang, yaitu yang pertama, Dr. Andes O.P. Simorangkir. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba dalam sistem filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dan yang terakhir, Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang dapat berusaha meneropong secara kritis, rasional, sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memiliki penilaian sekaligus memberi norma dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum bicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil kesimpulan etis, teori-teorinya, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak dan serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip
moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak. Etika khusus dibagi pula menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Sistem penilaian etika. Ada beberapa sistem yang dinilai dalam penilaian etika ini, yaitu titik berat penilaian etika adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Perbuatan atau kelakuan yang seseorang yang telah menjadi sifat baginya telah mendarah daging. Itulah yang disebut dengan akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, maka penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasa berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan dinilai dari tiga. Yang pertama ada tingkatan pertama, kedua, dan tiga. Yang pertama, masih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk, kata hati atau niat biasanya juga disebut karsa atau kehendak, kemauan atau will, dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikannya ada empat, yaitu tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya tidak baik, tujuan yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik, tujuan tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik, tujuan baik, dan cara penyampaiannya juga terlihat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ya, lanjut Dam. Oke, selanjutnya mengenai pengertian profesi. Sejalan dengan itu, menurut D.E. George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut D.E. George. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah, hidup, dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Profesi yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi. Untuk profesional itu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Berikutnya ada ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi.
Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga itu ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat ada izin khusus untuk menjalani suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima itu ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam merangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. Next itu ada prinsip-prinsip etika profesi. Tanggung jawab terhadap pelaksana pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu ada keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa aja yang menjadi haknya. Yang ketiga itu ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian ada syarat-syarat suatu profesi kegiatan intelektual. Yang kedua ada menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga itu memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat ada yaitu memerlukan yang berkesinambungan. Yang kelima menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh ada yaitu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Terakhir itu menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Nextnya itu mengenai peranan etika dalam profesi. Yang pertama itu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur. Itu ada salah satu golongan masyarakat yang punya nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dalam kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini karena adanya nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis dan diharapkan menjadi pegangan anggotanya. Yang ketiga itu ada sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya itu pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamanya. Next itu ada kode etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Sistematis. Sedangkan kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 mengenai pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hippocrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Nextnya akan disampaikan oleh Saudara Rizka. Ya, selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Yang pertama ada sanksi moral, yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi.
Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga memberisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud dalam kode etik. Seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri. Demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap dirinya sendiri. Demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjaga kontrol terhadap pelanggaran, namun demikian dalam praktik sehari-hari, kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian, maka kode etik profesi itu tidak tercapai. Karena tujuannya sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut, masing-masing pelaksana profesi harus memahami tujuan kode etik profesi, baru kemudian dapat melaksanakannya. Next. Di sini ada tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, ada meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir, ada menentukan baku standarnya sendiri. Di sini ada juga fungsi dari kode etik profesi, yaitu yang pertama ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang terakhir ada mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kesimpulan dari semuanya yaitu dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan seorang profesional tidak dapat membuat program kerja dan melakukan pekerjaan semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa kegiatan program kerja tersebut nantinya. Laporan tersebut digunakan oleh manajer dan bagian keuangan atau user. Ia dapat menjamin laporan-laporan dalam pekerjaannya dan sistem kerja program tersebut dari pihak-pihak yang dapat merubah laporan dan sistem kerjanya. Contohnya hacker dan cracker dan lain-lain. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Jika para profesional pekerja melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksi sosial, dijauhi, di-ban dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Saudara Bima bisa ditutup mungkin. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan juga kesempatannya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.